ya. Jadi siskamling, posyandu itu merupakan bentuk-bentuk intervensi berbasis komunitas. Nah, di dalam membuat intervensi berbasis komunitas itu pasti ada latar belakangnya, ada proses sejarahnya. Suatu daerah melakukan kegiatan siskamling itu dilatar belakangi dengan adanya kejadian kriminal misalnya, atau kejadian-kejadian yang terkait dengan keamanan masyarakat di masa lalu. Sebagai contoh misalnya di suatu daerah X itu rawan pencurian. Nah, karena banyak terjadi tindak pencurian, maka di masyarakat dilakukan siskamling. Siskamling ini merupakan sebuah intervensi supaya apa? Supaya ada masalah bernama pencurian di masyarakat itu berkurang atau bahkan menghilang. Begitu juga dengan posyandu. Sebagai contoh, malnutrisi. Nah, saat ini ada banyak daerah yang memiliki masalah dengan stunting ya. Jadi pertumbuhan anak tidak optimal. Sehingga dilaksanakan program posyandu untuk melawan stunting. Jadi ada problem dulu, problemnya adalah malnutrisi. Malnutrisinya berefek pada terjadinya munculnya stunting. Sehingga dilakukan sebuah intervensi berbasis masyarakat namanya posyandu. Supaya apa? Supaya generasi-generasi berikutnya itu menjadi lebih sehat, perkembangannya menjadi lebih optimal. Nah, itu adalah kasus-kasus yang berbasis pada pendekatan komunitas. Nah, di dalam psikologi komunitas, nah teman-teman harus ingat, di dalam psikologi itu ada 3 aspek. Aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Nah, di sekitar masyarakat kita itu ada banyak sekali isu-isu atau banyak sekali problematika yang perlu mendapatkan perhatian secara ekstra, secara perhatian lebih. Salah satunya tentang penyakit CDV atau penyakit kardiovaskuler. Nah, penyakit kardiovaskuler itu merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Ini tentu saja COVID kita singkirkan dulu ya. COVID ini situasi pandemik, jadi belum bisa dimasukkan sebagai sebagai patokan pengukuran terjadinya pembunuh, belum bisa dikatakan sebagai pembunuh nomor 1. Gitu. Kita kesampingkan COVID. Nah, dilepaskan dari COVID, itu pembunuh nomor 1 di Indonesia itu adalah penyakit CDV, cardiovascular disease. Nah, penyakit yang kaitannya itu erat banget sama yang namanya gaya hidup. Penyakit stroke, penyakit jantung, itu adalah penyakit yang erat kaitannya dengan gaya hidup. Kemudian pembunuh yang nomor 2 itu diabetes mellitus. Suatu penyakit yang juga sangat erat kaitannya dengan gaya hidup, dengan pola makan, dengan aktivitas harian. Nah, saat ini di Indonesia ada 2 masalah utama nih terkait kesehatan. CDV sama diabetes mellitus. Maka kita bisa melakukan proses intervensi berbasis komunitas. Misalnya apa? Kita melakukan sebuah kampanye yang tentu saja harus melibatkan kelompok, harus melibatkan komunitas, harus melibatkan suatu lembaga institusional, sehingga dampak dari intervensinya menjadi lebih luas. Kita melakukan kampanye kerjasama dengan Departemen Kesehatan, pasang baliho besar gitu, gaya hidup sehat untuk melawan diabetes mellitus. Gaya hidup yang sehat untuk melawan penyakit CDV. Kemudian menggalakkan 5.000 langkah sehari misalnya.
kemudian dibuat baliho besar, dipasang di pinggir jalan gitu sehingga masyarakat umum bisa melihatnya. Atau kita membuat kita membuat seminar, workshop yang dilakukan di level masyarakat tentang gaya hidup yang sehat. Harapannya apa? Harapannya adalah ada perubahan perilaku. Nah, disinilah peran dari psikologi komunitas. Jadi kita menyentuh aspek perilakunya dulu. Dari orang yang sebelumnya hobi rebahan menjadi orang yang paling tidak setiap hari minimal jalan kaki atau olahraga 10-20 menit. Atau untuk diabetes, untuk orang yang tiap hari minum teh manis atau minum minuman manis, minuman boba misalnya sehari. Ada kan orang yang, aduh kalau misalnya belum ngeboba sehari ini belum komplit hidupnya. Nah, kemudian dikurangi menjadi 2 hari sekali atau menjadi seminggu sekali bahkan. Atau bahkan benar-benar menjauhi minuman boba yang sangat manis itu. Atau kalaupun pesan boba, dia pesannya yang less sugar. Nah, itu adalah hal-hal kecil sederhana yang bisa merubah masyarakat secara luas. Merubah perilaku kecil tapi bermanfaat besar. Kemudian nih teman-teman memberikan informasi di misalnya kerjasama dengan mall, kerjasama dengan kampus lah, misalnya taruhlah kampus kerjasama dengan pihak pengelola kampus untuk memasang stiker kecil. Stiker kecil dipasang di toilet, ada warna kuning pekat, kuning agak pekat, kuning terang, sama warna yang terang. Menunjukkan apa level kepekatan air urin. Di situ menunjukkan bahwa, oh kalau pekat itu artinya kamu kurang minum air putih. Kalau misalnya kuning, wah kamu masih kurang nih minum air putihnya, ditambahin lagi. Kalau misalnya kuning terang, wah kamu terdehidrasi dengan baik. Misalnya air urinnya warnanya putih, itu artinya kamu terdehidrasi dengan sangat baik. Cukup minum air putihnya. Nah, itu adalah sebuah hal kecil tapi bermanfaat buat komunitas masyarakat. Karena apa? Masyarakat kita mungkin nggak banyak loh yang tidak paham kalau pipis urinnya kuning itu artinya dia itu kurang terdehidrasi dan itu bisa berakibat tidak baik pada organ tubuhnya. Cuman sekedar kurang minum air putih, nanti kelamaan berefek pada gagal ginjal. Nah, kan? Jadi itu adalah sebuah hal kecil yang dapat yang bisa diinformasikan kepada masyarakat. Itu adalah sebuah contoh pendekatan psikologi komunitas. Jadi memang di dalam komunitas itu levelnya itu atau kita itu menyentuh orang yang lebih banyak. Tidak hanya proses intervensi individu ya, tetapi intervensinya itu luas, sifat intervensinya itu luas, menyentuh banyak orang. Nah, di dalam psikologi komunitas itu selain kita mengurangi problem, itu juga kita meningkatkan kualitas. Jadi kita itu mencoba untuk menghadirkan suatu community yang positif. Karena apa? Dengan community yang positif itu akan diikuti dengan perbaikan kehidupan. Problem itu akan menurun, sementara quality of life-nya akan meningkat, psychological well-being-nya akan meningkat, well-being-nya akan meningkat. Nah, contoh lain yang dekat dengan kita itu adalah MOS atau PKKMB. Apa sih istilahnya itu? Pokoknya masa orientasi siswa. Itu merupakan sebuah contoh atau sebuah upaya pendekatan komunitas untuk meningkatkan proses atau mempermudah integrasi maba. Sebelumnya itu di universitas itu ada isu nih di masa lalu bahwa seorang dari SMA masuk ke kuliah itu pasti membutuhkan proses adaptasi yang panjang, membutuhkan proses yang
cukup menantang. Banyak orang yang habis mungkin di SMA-nya itu dia apa jenenge berprestasi, tapi begitu di kuliah dia kurang berprestasi. Oke, buat yang izin ke toilet jangan lupa ya untuk HP-nya nggak usah dibawa atau laptopnya, dan dipastikan untuk kalau misalnya dibawa ya dipastikan untuk kameranya dimatikan. Nah, di latar belakangnya itu tadi bahwa zaman dulu ya, zaman waktu bahkan saya masih kuliah itu tingkat kelulusan mahasiswa itu kurang begitu oke. Maksudnya kurang begitu oke, mereka itu periode kuliahnya itu panjang. Bisa sampai 7 tahun, jadi 14 semester, bisa sampai ya lama lah, pokoknya kuliah itu lulusnya lama. Nah, kemudian dengan adanya MOS, dengan adanya PKKMB yang tepat, yang diatur, yang apa, yang terintegrasi, itu maka meningkatkan apa namanya, meningkatkan angka kelulusan mahasiswa dengan tepat waktu. Jadi mahasiswa itu lulusnya menjadi lebih on time. Waktu yang dibutuhkan untuk kuliah itu cuma 7 sampai 8 semester, nah itu bisa terpenuhi. Karena ini peran adanya intervensi komunitas dalam proses MOS atau PKKMB. Nah, kalau zaman dulu itu MOS atau masa orientasi siswa itu bentuknya ini kayak perpeloncoan gitu. Jadi ya apa ya? Tidak ada peran komunitas, tidak ada pendidikan adaptasi, yang ada membentuk solidaritas, membentuk apa hubungan senior junior yang bagus. Tetapi proses adaptasi kuliahnya mungkin kurang dipelajari. Sehingga MOS ini menjadi hal yang sangat oke, sangat bagus dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Nah, psikologi komunitas sendiri itu memiliki sebuah sejarah yang cukup panjang di dalam pembentukannya. Diawali dari apa jenenge? Diawali dengan civil war yang ada di Amerika. Jadi perang saudara antara pasukan konfederasi dengan apa ya? Pokoknya antara Amerika bagian utara yang agak maju-maju dengan Amerika bagian selatan yang yang mereka kaya secara sumber daya alam, lebih subur gitu, tetapi kurang begitu maju dalam segi apa ya, kurang pokoknya gitulah, apa namanya, ada perang saudara di Amerika. Nah, perang saudara itu kan kaitannya erat banget dengan perbudakan pada masa itu. Nah, awalnya di situ. Jadi awal dari perang itu, kemudian perang itu selesai, ada proses integrasi, dan itu prosesnya itu sangat panjang untuk mengintegrasikan antara masyarakat di Amerika pada waktu itu. Sehingga dibutuhkan peran-peran dari masyarakat untuk membantu integrasi masyarakat pada masa itu di Amerika. Jadi di Amerika sendiri itu pernah ada masa yang mereka sangat terbelakang kayak gitu. Pola pikirnya cukup terbelakang. Ada kondisi itu. Kemudian di tahun 1700-an itu sebuah revolusi kesehatan mental yang dilakukan oleh Philip Vinel. Jadi kalau zaman dulu itu orang kalau ada di rumah sakit jiwa itu perlakuannya kurang manusiawi. Jadi orang yang ada di rumah sakit jiwa itu kurang mendapatkan perhatian atau kurang mendapatkan apa jenenge perawatan yang memadai. Nah, sehingga Philip Vinel itu melihat permasalahan seperti itu, dia kemudian mengajukan untuk adanya revolusi terkait kesehatan mental di situ. Kemudian di tahun 1800-an itu ada kasusnya Dorothea Dix. Ini adalah seorang perawat yang di mana dia itu diberikan kesempatan untuk menjadi pengajar tahanan perempuan yang
tahanan-tahanan perempuan itu diberikan pelatihan oleh Ibu Dorothea Dix ini, dan usahanya dia untuk menjadi pengajar di penjara untuk tahanan perempuan itu ternyata memberikan benefit yang luar biasa. Jadi para perempuan itu yang ada di penjara dapat pelatihan dari dia, ketika keluar dari penjara itu tidak zonk. Jadi dia punya skill, dia punya kemampuan untuk untuk survive di kehidupan. Nah, sejak masa itu mulai muncul institusi-institusi yang berkembang, ya, institusi-institusi yang mulai memperhatikan kesehatan mental. Bahkan di tahun 1900-an, institusi-institusi kesehatan mental itu sudah masuk di Indonesia. Jadi rumah sakit jiwa pertama yang ada di Indonesia itu lokasinya ada di Bogor saat ini. Saat ini itu masih beroperasi. Itu adalah hasil dari proses yang terjadi di masa 1900-an awal itu tadi, sampai akhirnya revolusi itu menghasilkan bahkan di Indonesia aja yang jauh ya dari Amerika itu sampai tersentuh. Jadi ada rumah sakit jiwa di sana yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Nah, kemudian sejarah terdekat mengenai terkait dengan munculnya psikologi komunitas itu terkait dengan masa atau periode baby boomers. Jadi sesudah Perang Dunia Kedua itu populasi di Amerika itu sedikit. Nah, kemudian ada sebuah kampanye untuk meningkatkan populasi masyarakat di Amerika. Nah, yang terjadi adalah kampanye itu ternyata menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk. Jadi banyak sekali bayi-bayi yang lahir pada masa tahun 1945 sampai 1960-an ini. Nah, makanya disebut sebagai baby boomers. Jadi pada masa itu ada boom banyak sekali anak-anak atau bayi-bayi yang lahir pada masa itu. Karena populasi meningkat drastis, maka kemampuan negara Amerika terutama untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya menjadi goyah. Sehingga perlu adanya penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tuntutan untuk kehidupan itu meningkat, sementara produksi itu kurang bisa mencukupi kebutuhan. Kalau ada industri selain kekurang, ada juga industri-industri yang produksinya cukup, tapi ternyata informasi keberadaan produk ini tidak nyampe ke masyarakat. Nah, itu dipelajari dari sudut pandang ekonomi. Jadi ada sebuah perusahaan yang ini produksinya itu mencukupi, tapi tidak tersalurkan, tidak terdistribusikan ke masyarakat dengan baik. Nah, itu yang mempelajari tentu saja dari sudut pandang marketing atau ekonomi. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana sih psikologi komunitas itu harus dilakukan, dipelajari. Itu ada kaitannya kenapa kita membahas sedikit mengenai ekonomi. Ya, kita kembali lagi. Nah, pada masa tahun 1960-an itu ada presiden Amerika yang cukup terkenal namanya Kennedy. Nah, Kennedy ini mengusulkan perubahan sosial. Jadi karena kemiskinan itu banyak terjadi di Amerika pada masa itu, dan kondisi psikis masyarakat juga tidak begitu oke, maka Kennedy ini mengkampanyekan untuk melakukan revolusi kesehatan mental, sehingga dia mulai mengusulkan draft Undang-Undang Kesehatan Mental tahun 1963. Nah, tapi seperti kita semua tahu, Presiden Kennedy ini meninggal di tengah-tengah masa jabatannya, dan untungnya rencana dia terkait perubahan sosial itu dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, Presiden Johnson.
Presiden Johnson dengan kampanye War on Poverty, jadi melawan kemiskinan. Oke, nah sampai sini tadi ada yang mau ditanyakan mengenai sejarah latar belakang dari psikologi komunitas. Silakan teman-teman apabila ada yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada bisa diajukan melalui e-learning ya. Saya tadi sudah membuka forum untuk pertanyaan teman-teman. Psikologi komunitas, oke saya lanjutkan. Psikologi komunitas itu merupakan sebuah pendekatan psikologis yang fokus pada situasi-situasi sosial, fokus pada sistem-sistem kemasyarakatan, dan fokus pada institusi-institusi yang mempengaruhi kelompok, organisasi, dan individu yang ada di dalamnya. Nah, ini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu tentang social setting sama social system sama institusi. Ini perlu diberikan perhatian. Jadi kondisi sosial, sistem sosial, sama ada institusi. Nah, psikologi komunitas itu harus masuk, jadi proses intervensinya itu harus melalui institusinya ini. Melalui institusinya ini, jadi institusi itu kan dia punya power sebenarnya kan, punya kekuatan untuk mengatur orang dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau pendekatan psikologi umumnya, pendekatan individu itu perubahannya ya pada satu orang, pada satu individu. Tapi kalau melalui komunitas itu kita harapannya itu akan memberikan dampak pada orang banyak. Karena itu akan lebih efektif lagi kalau kita masuk melalui institusi yang powerful sehingga bisa mempengaruhi kelompok, bisa mempengaruhi organisasi, bisa mempengaruhi individu. Terkait kesehatan, nah institusi yang powerful tentu saja Departemen Kesehatan. Kalau misalnya kita mau melakukan kampanye melawan stunting, ya kita melalui Departemen Kesehatan. Karena dari Departemen Kesehatan itu kita bisa melakukan intervensi melalui, jadi di dalam Departemen itu kan ada puskesmas di situ, ada organisasi bernama puskesmas, ada kelompok bernama arisan ibu-ibu, ada organisasi bernama pedesaan, organisasi bernama pedukuhan, ada komunitas bernama RT. Nah, sehingga nanti proses intervensinya bisa diturunkan secara terstruktur, secara tepat sampai level yang level RT. Nah, setelah di level RT ini dia akan menyentuh individu-individu yang ada di dalam RT-nya itu. Nah, itu komunitas itu memang fokusnya ada di situ. Tujuannya apa sih? Tujuannya psikologi komunitas itu tujuannya meningkatkan kesejahteraan komunitas dan individu. Sehingga yang sejahtera tidak cuma individunya, ning komunitasnya juga, RT-nya juga. Ada saat di dalam sebuah RT itu ada misalnya 1-2 anggota masyarakatnya yang mengalami depresi. Taruhlah karena COVID ini mengalami depresi. Nah, kalau per individu, mungkin nanti individunya disembuhkan stek. Klien 1 sembuh, klien 2 disembuhkan. Oke, udah. Dari sisi masyarakatnya ya sudah cuma gitu aja, dia nggak tahu apa-apa. Cuma tahunya, oh anggota masyarakatku si A sudah sembuh, si B sudah sembuh.
Tapi kalau pendekatannya secara komunitas, maka paling tidak RT-nya, satu RT itu tahu. Oh, ternyata kalau ada orang depresi itu kita harus menyikapinya seperti ini. Berarti besok kalau si A itu kambuh lagi, masyarakat RT sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oh, yang harus dilakukan adalah dia harus dijaga, hubungi puskesmas sehingga dia akan mendapatkan bantuan yang tepat. Jadi apa? Pasiennya bisa tertangani dengan oke, masyarakatnya punya pengetahuan, punya skill, punya kemampuan yang oke juga ketika menghadapi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu benefitnya tidak cuma pada individu, tapi community lebih besar. Nah, pendekatan dari komunitas itu biasanya memang dibuat desain intervensinya itu inovatif, jadi harus kreatif. Tidak harus dengan pendekatan terapi, itu tidak. Tapi harus dengan pendekatan-pendekatan yang inovatif dan alternatif. Maksudnya alternatif ini apa? Tidak harus langsung menembak ke dalam problemnya. Misalnya problemnya di masyarakat ini banyak yang ODGJ. Nah, yang ditembak ini bukan problem ODGJ-nya, bukan penyakitnya, tetapi pada bagaimana masyarakat menyikapi ketika ada anggotanya yang bermasalah seperti ini. Gimana caranya? Ya harus inovatif. Inovatif gimana nih? Nah, caranya kita harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang luas dengan cara yang efektif dan efisien. Misalnya kita buat iklan di masyarakat. Kita sebarkan buklet-buklet atau brosur-brosur mengenai cara-cara menangani ODGJ. Itu. Jadi seperti itu tujuan dari psikologi komunitas. Nah, karena lingkupnya luas, lingkupnya tidak pada individu, maka psikologi komunitas itu bisa dikatakan sebagai multidisiplin. Jadi harus ada kolaborasi dengan banyak disiplin ilmu, harus ada kolaborasi dengan banyak orang. Makanya tadi saya sempat sampaikan di sebelumnya, bahkan ketika terjadi permasalahan baby boomers tadi, kita juga melihat adanya isu-isu ekonomi. Kita harus melihat, wah ini ada masalah tentang poverty, ada kemiskinan, ada kelaparan, malnutrisi di masyarakat. Kita kemudian melihat pusat-pusat atau daerah-daerah atau organisasi atau pabrik-pabrik yang bisa menyediakan bisa menyediakan makanan dengan baik, dengan cepat. Wah, ternyata memang produksi dari pabrik A kurang, ayo ditambahin lagi. Produksi dari pabrik B juga kurang, tambahin. Nah, pabrik C, lah ini produksinya udah bagus, tapi kenapa masih banyak masyarakat di daerahnya yang kelaparan? Wah, ternyata barangnya banyak yang tersimpan di gudang. Barangnya tidak terdistribusi dengan baik. Nah, itu yang membuat kita, oh ternyata emang komunitas itu harus dekat nih dengan ilmu-ilmu yang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam menentukan intervensi komunitasnya. Kita mengintervensi, jadi ada suatu masyarakat mengalami kelaparan, kita intervensinya adalah menambah produksi bahan makanan. Padahal apa? Padahal bahan makanannya sudah banyak, cuma tidak terdistribusi dengan baik. Nah, itu kan intervensinya tidak tepat. Nah, itu yang membuat kita harus berkolaborasi dengan multidisiplin. Nah, ini terakhir ada mengenai 4 prinsip dalam psikologi komunitas. Ya, tetap sama seperti ilmu psikologi pada umumnya, harus menghargai yang namanya individual differences. Setiap individu itu berbeda. Setiap individu itu punya latar belakang yang berbeda, unik. Jadi kita pun ketika melakukan intervensi berbasis komunitas juga tidak boleh melupakan poin itu. Nah, kemudian yang kedua ada kompetensi di dalam diri masyarakat itu harus dilihat dari banyak situasi, baik itu situasi sosial, situasi budaya, situasi ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan, situasi geografis dan konteks sejarahnya.
ketika ada kita masuk ke suatu masyarakat nih, dilihat dulu nih situasi sosial di masyarakat ini tuh kayak gimana, masalah apa yang ada di ada di masyarakat sini, kemudian kebiasaan masyarakat ini seperti apa, karena ya seperti kita tahu suatu hal itu bisa dipandang normal oleh budaya daerah tertentu, tapi bisa dipandang menjadi abnormal oleh budaya daerah yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga tentang riset komunitas melibatkan multi metodologi, multi kolaborasi. Yang keempat juga harus ada ada tahap-tahap multi level. Jadi Jadi ada kerjasama untuk menyampaikan, mempromosikan tentang masalah psikologi komunitas. Tadi kan ada tahapan saya sampaikan dari Departemen Kesehatan, kemudian turun ke puskesmas, kemudian dari puskesmas turun ke pedesaan, dari pedesaan turun ke pedukuhan, dari pedukuhan turun ke RT. Sebagai contoh, saat ini kondisinya COVID kan, misalnya COVID, ada satu individu yang dia terinfeksi COVID, datanya di rumah sakit. Nah, kemudian dari data rumah sakit itu disampaikan ke Departemen Kesehatan, dari Departemen Kesehatan diturunkan ke pedesaan, pedukuhan, sampai akhirnya ke RT. RT menjadi tahu, oh ternyata wargaku si ini kena COVID nih. Nah, masyarakat bisa untuk membantunya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat, padat, mengenai psikologi komunitas. Nah, sampai sini kita masih ada waktu sedikit untuk diskusi mengenai psikologi komunitas. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Oke, teman-teman, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup untuk pertemuan pagi hari ini. Jadi untuk selanjutnya saya berharap teman-teman menjadi lebih aktif ya ketika berkuliah, baik itu aktif secara langsung, jadi langsung bertanya secara langsung, atau menyampaikan pertanyaan melalui chat atau melalui e-learning. Saya harap teman-teman menjadi aktif, karena biasanya ketika saya bertemu dengan kelas yang kurang aktif, kelas yang terlalu pendiam dan pasif, itu saya biasanya akan langsung memberikan ada sedikit penurunan poin, biasanya seperti itu. Jadi karena wah kok kayaknya kurang nyaman ya ngajar di kelas komunitas ini. Karena kenapa? Lah kayak ngomong sendiri, kayak dicuekin, nggak ada yang memberikan respon, sekedar pertanyaan di kolom chat atau di e-learning. Nah, itu biasanya ketika saya merasa seperti itu akan ada komponen nilai yang saya kurangi, biasanya seperti itu. Jadi saya harap untuk selanjutnya teman-teman lebih aktif, lebih meramaikan. Jadi ramainya itu nggak harus bertanya secara langsung, nggak harus meramaikan perkuliahan, tapi bisa menggunakan media-media kolom chat atau bisa melalui e-learning. Jadi di e-learning itu kan ada, saya bikin forum, ada kolom untuk membuat pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir, yang sudah join. Terima kasih. Kita